Bayangkan skenario ini. Tim dengan sejarah paling mentereng di muka bumi, penuh dengan pemain bintang harga triliunan, tiba-tiba harus menghadapi mimpi buruk terbesarnya. Bukan menghadapi raksasa Eropa lainnya, tapi menghadapi sekumpulan pasukan super disiplin dari benua Asia yang siap berlari sampai paru-paru mereka meledak. Ya, kita lagi ngomongin pertemuan epik yang udah di depan mata. Timnas Brasil melawan Timnas Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Banyak yang mikir, ini mah gampang buat Brasil. Vini dan Neymar tinggal gocek-gocek kelar urusan. Eits, tunggu dulu. Kalau kalian masih punya mindset kayak gitu, kalian harus banget nonton video ini sampai habis. Di update terbaru kita hari ini, kita bakal bongkar kenapa alarm bahaya di markas latihan Brasil lagi bunyi nyaring banget. Kita bakal bedah sedalam apa ancaman sang samurai biru, taktik mengerikan yang udah disiapin buat matiin langkah penyerang Brasil, sampai peringatan super serius dari legenda besar Brasil yang bikin seluruh fans Selecao merinding. Lupakan sejenak euforia kemenangan kemarin, karena ujian sesungguhnya baru aja dimulai. Siapkan camilan kalian, cari posisi paling nyaman, mari kita mulai bedah taktik Brasil versus Jepang. Oke, sebelum kita masuk ke menu utama soal Jepang, mari kita rewind kilat aja perjalanan Brasil di fase grup kemarin biar memori kita fresh. Perjalanan skuad asuhan pelatih Brasil di grup C ini ibarat roller coaster. Di awal, mereka sempat bikin jantungan seluruh negara pas ditahan imbang 1-1 sama Maroko. Untungnya, mental juara nggak bisa bohong. Mereka langsung ngamuk dan ngelibas Haiti 3-0. Lalu di laga penentuan, Skotlandia yang jadi korban kebuasan tarian samba. Brasil menang telak 3-0 lewat aksi memukau Vinicius Junior dan kembalinya sang raja Neymar ke atas lapangan. Jadi fase grup udah clear, Brasil lolos sebagai juara grup. Tapi, euforia itu harus langsung di-stop hari ini juga. Di turnamen dengan format baru 48 tim ini, babak sistem gugur dimulai dari 32 besar. Sekali kalian terpeleset, nggak ada hari esok. Tiket pesawat pulang udah nunggu. Dan sialnya buat Brasil, lawan yang nunggu mereka di Houston nanti adalah tim yang paling gak disukai oleh tim-tim penganut penguasaan bola. Sekarang kita bedah, siapa sebenarnya timnas Jepang di tahun 2026 ini? Kalau kalian masih menganggap Jepang itu tim underdog yang cuma modal lari kencang ala anime Kapten Tsubasa atau Blue Lock, kalian tertinggal zaman bro. Skuad Jepang saat ini adalah generasi emas yang sangat matang. Coba kalian lihat starting line up mereka. Hampir 90% pemain intinya adalah pilar penting di klub-klub top Eropa. Mulai dari Liga Inggris, Liga Spanyol, sampai Bundesliga. Pemain Jepang ada di mana-mana dan mereka bukan cuma jadi penghangat bangku cadangan. Mereka punya pemahaman taktik level Eropa, tapi dengan etos kerja dan disiplin militer khas Asia. Ini adalah kombinasi yang sangat mematikan. Jepang di bawah pelatih mereka saat ini sudah berevolusi menjadi bunglon taktik. Mereka bisa main possession kalau lawannya lebih lemah, tapi pas ketemu tim raksasa kayak Brazil, mereka bakal bertransformasi jadi monster serangan balik atau counter attack yang super efisien. Mereka nggak butuh menguasai bola sampai 60 atau 70%. Mereka cuma butuh 30% penguasaan bola, tapi sekalinya mereka dapat bola dalam 3 atau 4 sentuhan, bola itu udah ada di kotak penalti Brasil. Kecepatan transisi inilah yang bikin tim-tim raksasa Eropa di edisi Piala Dunia sebelumnya pada nangis darah ngelawan mereka. Mari kita masuk ke papan strategi. Gimana sih gambaran pertandingannya nanti? Di atas kertas, Brasil pasti bakal pegang kendali permainan. Casemiro dan Bruno Guimaraes bakal nyaman pegang bola di tengah. Tapi Jepang gak bakal peduli sama seberapa indahnya pemain Brasil juggling bola. Jepang diprediksi bakal masang low block alias pertahanan blok rendah yang sangat rapat. Ibaratnya mereka bakal markir bus, tapi busnya ini bus yang siap jalan ngebut kapan aja. Jepang bakal menumpuk 8-9 pemain di area sepertiga pertahanan mereka sendiri. Jarak antar pemain bakal sangat rapat. Mereka nggak bakal ngasih ruang 1 meter pun buat Vini atau Neymar buat berkreasi. Disinilah letak ujian terberat Brasil. Kalau Brasil terus-terusan mengurung pertahanan Jepang, tapi nggak bisa cetak gol di babak pertama, rasa frustasi bakal mulai muncul. Pemain Brasil itu secara natural punya naluri nyerang yang tinggi. Bek sayap mereka pasti bakal sering overlap atau maju ke depan buat bantu serangan. Nah, ini dia jebakannya. Begitu bek sayap Brasil maju dan ninggalin lubang di belakang, dan tiba-tiba pemain Brasil salah passing. Pemain Jepang bakal langsung eksploitasi ruang kosong itu dengan kecepatan kilat. Winger-winger Jepang punya kecepatan lari di atas rata-rata dan stamina kuda. Bek-bek tengah Brasil kayak Marquinhos atau Gabriel Magalhaes bakal diajak adu sprint. Dan kalau mereka sampai kalah langkah,
Alisson Becker bakal harus berhadapan 1-1 dengan penyerang Jepang. Ini adalah skenario yang paling ditakutin sama tim kepelatihan Brasil. Bakal ditentukan di lini depan, tapi di lini tengah. Adu mekanik antara gelandang bertahan Brasil melawan gelandang pekerja keras Jepang bakal jadi kunci. Casemiro punya tugas yang maha berat. Dia bukan cuma dituntut buat motong serangan Jepang, tapi dia juga nggak boleh bikin pelanggaran konyol di area berbahaya. Orang Jepang itu sangat teliti. Mereka punya pelatih spesialis bola mati atau set piece. Satu tendangan bebas di depan kotak penalti gara-gara Casemiro telat nekel. Bisa jadi gol yang ngeruntuhin mental Brasil. Dari sisi lain, penyerang Brasil juga harus pintar. Mereka nggak bisa cuma ngandelin skill individu. Ketemu pertahanan Jepang yang berlapis, gocekan 1-1 seringkali nggak efektif karena begitu satu pemain Jepang berhasil dilewati. Pemain kedua dan ketiga udah siap ngeblok. Brasil butuh sirkulasi bola yang cepat, sentuhan 1-2 yang dinamis, dan tembakan jarak jauh. Jangan sampai mereka memaksakan diri masuk ke kotak penalti terus-terusan. Kalau Vini Junior atau Mateus Cunha punya ruang di luar kotak penalti, mereka harus berani syuting. Nah, sekarang kita bahas satu nama yang paling ditunggu-tunggu, Neymar. Comeback-nya Neymar pas ngelawan Skotlandia kemarin emang ngasih aura positif yang luar biasa. Cuma main belasan menit, tapi auranya langsung merubah dinamika tim. Tapi pertanyaannya, apakah Neymar bakal dimainkan sejak menit awal lawan Jepang? Ini dilema besar buat pelatih Brasil. Kalau Neymar jadi starter, memang kreativitas tim bakal naik drastis. Neymar punya kemampuan buat narik perhatian 2-3 pemain Jepang sekaligus. Kalau pemain Jepang sibuk ngejaga Neymar, otomatis ada ruang kosong yang bisa dimanfaatin sama Vini atau Mateus Cunha. Visi umpan terobosan Neymar juga adalah senjata rahasia buat ngebongkar parkir bus Jepang. Tapi risikonya juga besar. Neymar baru sembuh dari cedera. Bermain melawan Jepang yang punya gaya main fisikal dan gak segan melakukan tactical foul alias pelanggaran taktis buat motong serangan, bisa sangat berisiko buat fisik Neymar. Selain itu, dalam sistem pressing modern, 10 pemain outfield harus mau lari bantu pertahanan. Kalau Neymar main dan dia telat turun ngebantu pressing, keseimbangan tim bisa goyah. Banyak pengamat yang nyaranin Neymar lebih baik dijadiin super sub aja. Masuk di babak kedua, di menit ke-60 atau 70, saat stamina pemain Jepang mulai terkuras. Di momen itulah magis Neymar bakal jauh lebih mematikan. Menjelang laga ini, Zico bikin statement di media yang cukup bikin merinding. Dia ngasih peringatan super keras buat skuad Brasil. Kata-kata Zico jelas, jangan pernah sekali-kali meremehkan mereka, karena Jepang yang sekarang sudah siap menantang dunia. Zico bilang kalau Jepang punya mental petarung yang gak peduli siapa lawan di depannya. Mereka gak bakal silau ngeliat jersey kuning Brasil dengan 5 bintang di dada. Satu lagi skenario yang harus banget dihindari Brasil adalah tertinggal gol lebih dulu. Kalau Jepang sukses nyuri gol di babak pertama lewat serangan balik atau tendangan sudut, habislah sudah. Jepang bakal makin merapatkan barisan pertahanan mereka. Mereka bakal numpuk 10 pemain di kotak penalti dan matiin tempo permainan. Kalau ini terjadi, laga bisa masuk ke babak perpanjangan waktu. Dan kalau udah masuk extra time, stamina bakal bicara. Secara genetik dan pola latihan, stamina pemain Jepang ini terkenal kayak robot, nggak ada habisnya. Jangan lupakan juga ancaman adu penalti. Ini babak knockout. Adu penalti itu bukan cuma soal skill nendang, tapi soal mental dan keberuntungan. Kiper Jepang punya insting bagus, sementara tekanan di pundak penendang Brasil bakal bertonton beratnya. Ingat trauma-trauma adu penalti Brasil di masa lalu, mereka nggak boleh membiarkan laga ini berlarut-larut sampai babak tos-tosan. Brasil wajib menyelesaikannya dalam waktu 90 menit. Laga di babak 32 besar ini fix bakal jadi salah satu partai paling brutal, paling taktikal, dan paling menguras emosi di gelaran Piala Dunia 2026. Ini bukan cuma soal adu skill, tapi adu mental, adu kesabaran, dan pertarungan antara keindahan sepak bola melawan disiplin baja khas samurai. Satu kesalahan kecil aja, tiket pulang langsung tercetak. Nah, sekarang giliran kalian yang bersuara dan jadi pengamat. Di atas kertas Brasil emang jago, tapi bola itu bundar. Menurut kalian nih, mampukah tarian Vini dan magis Neymar ngebongkar tembok pertahanan berlapis dari timnas Jepang? Atau justru ini bakal jadi panggung sejarah di mana Samurai Biru sukses ngasih kejutan terbesar abad ini dan memulangkan tim Samba lebih awal? Langsung aja ketik pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sekarang juga, kita debat sehat di bawah. Jangan lupa juga klik tombol like, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update seputar sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.